Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Dwi Jonanda Putri. Ini merupakan konten terakhir kita pada semester 3. Pada konten terakhir ini saya akan bahas tentang puisi anak-anak. Nah, puisi yang akan kita ambil yang pertama yaitu puisi yang berjudul Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Dan yang kedua yaitu puisi Surat untuk Ibu karya Asrul Sani. Nah, yuk langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama yaitu puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail, di mana kita akan melakukan bagaimana melihat gaya penyair mengungkapkan perasaan pada anak-anak dalam puisi ini. Dan juga kita akan melihat apakah puisi ini berisi tentang perlindungan atau tentang eksploitasi anak dan diskriminasi pada anak. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, ini merupakan puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Nah, teman-teman, itu adalah puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Jika dilihat dari tema mayornya, cerita ini memang bukan untuk anak-anak atau memang bukan tentang anak-anak, tapi secara singkat maksud puisi ini yaitu tentang anak-anak yang memberi karangan bunga ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa semua agar selalu bisa menghormati sesama makhluk serta mengenang perjuangan dan para jasa pahlawan yang telah berkorban demi Indonesia, karena terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa dan juga rakyat Indonesia. Namun dikaji lebih dalam dari tema minornya, penyair ini tampak lihai bagaimana pandangannya terhadap anak-anak. Pada puisi ini membicarakan peristiwa demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 dan juga menentang Orde Lama. Nah, 3 anak kecil yang mewakili golongan manusia ini yang lemah, yang masih suci dan juga murni hatinya, sebenarnya belum tahu apa-apa tentang peristiwa demonstrasi tersebut. Walaupun demikian, ia hanya menyebutkan anak kecil yang belum tahu apa-apa dan hanya berjumlah 3 anak kecil tersebut. Namun mereka bertiga sudah mampu menyatakan duka cita yang besar terhadap gugurnya mahasiswa yang ditembak mati oleh para penguasa pada waktu itu. Nah, karena ketiga anak kecil itu membawa karangan bunga tersebut dengan langkah yang malu-malu dan menggunakan subjek 3 anak kecil yang digunakan adalah untuk mewakili pihak-pihak yang tak bersalah lainnya. Nah, hal ini tidak tahu apa yang akan diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Pendemo ini, tetapi 3 anak kecil ini sudah mewakili perasaan oleh semua orang terhadap suka duka maupun kejadian itu. Nah, teman-teman, karena kepolosan dan juga kenaifan anak-anak tersebut, dari sini kita dapat melihat bagaimana Taufik Ismail selaku penyair dari puisi ini memiliki pandangan dan juga menggambarkan anak-anak sebagai makhluk yang polos, masih suci murni hatinya. Maka Taufik Ismail membuat anak-anak tersebut sebagai subjek dari puisi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke puisi yang kedua yang berjudul Surat dari Ibu karya Asrul Sani. Nah, ini adalah puisi Surat dari Ibu karya Asrul Sani yang berbunyi, pergi ke dunia luas, anakku sayang, pergi ke hidup bebas. Selama angin masih angin buritan, dan matahari pagi menyinar daun-daunan dalam rimba dan padang hijau. Pergi ke laut lepas, anakku sayang, pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan menutupi pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang,
Angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nakhoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku. Kembali pulang, anakku sayang. Kembali ke balik malam, jika kapalmu telah rapat ke tepi. Kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Nah, teman-teman, dari puisi surat dari ibu karya Asrul Sani ini menggambarkan harapan seorang ibu kepada sang anak, di mana ibu mengharap agar anak-anaknya bisa memiliki wawasan yang luas dalam kehidupan, karena puisi tersebut disampaikan pergi ke dunia luas. Maksudnya adalah memperluas cakrawala pengetahuan selagi masih muda. Nah, digambarkan dalam kondisi masih pagi, matahari pagi menyinari. Jadi masih banyak waktu untuk belajar, karena dapat kita lihat bagaimana penyair memiliki pandangan terhadap pandangan tersebut kepada anak-anak, bahwa mereka sudah sepatutnya disayang, dilindungi, serta diberikan perlindungan selaku orang-orang dewasa yang berada dalam suatu tempat, di mana anak-anak harus memberikan pengarahan serta mendukung mereka, serta harus memberikan cita-cita mereka setinggi langit. Karena dalam puisi ini sang ibu menyuruh sang anak untuk terus berlayar, dalam artian terus mengejar mimpinya, dimana sang anak akan sukses. Ketika sudah sukses, barulah sang anak boleh kembali kepada sang ibu. Nah, sekian adalah puisi tentang anak-anak yang saya bahas hari ini. Apabila ada kesalahan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.